Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd, ikhwatal iman wal Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak serta para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bermajelis ilmu, untuk memperbaiki diri kita semua, untuk meningkatkan keimanan kita, dan untuk tentunya mendapatkan pahala di sisinya, yaitu surga yang sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kita patut bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi keluangan waktu untuk bisa duduk sesaat, ya, karena mungkin tidak lama kita duduk setelah maghrib dan isya untuk mendengarkan beberapa ayat dan petunjuk dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita perlu senantiasa mengulang-ulang pujian dan kesyukuran ini, karena tidak semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk mendengarkan ilmu, bahkan kemudian diberi pemahaman terhadap ilmu yang didengarkan, kemudian bahkan mendapatkan amal dari ilmu yang sudah dipelajari dan dipahami. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda mulia Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan setiap pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga ajal menjemputnya. Ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah seputar adab. Dan kita semua tentunya orang timur mengetahui apa itu kata adab. Dan ketika diawali mukadimah bahwa kita bisa bersyukur kepada Allah dan memuji kepadanya karena bisa duduk bermajelis ilmu, maka sebelum seseorang itu menuntut ilmu, dia harus menempuh jalan adab. Dan ada sebuah asar, ya, dari seorang ulama yaitu Hasan Al-Basri. Untuk memulai tema adab ini, kita mulai dengan asar ini, yaitu beliau berkata, manhuman la yashba'an. Ada dua golongan yang dia itu tidak pernah kenyang. Ada dua golongan yang dia itu selalu rakus, selalu tamak, tidak pernah selesai rasa rakusnya. Ada dua golongan. Manhumun fil ilmi, ya, sama ini ya. Bismillah. Manhumun fil ilmi la yasba'u minhu wa manhumun fid dunya la yasba'u minha. Dua golongan itu diserupakan oleh ulama dalam sifat rakusnya, dalam sifat tamaknya, dan dalam sifat tidak pernah puas. Yang pertama adalah seseorang yang rakus dan tamak terhadap ilmu.
Maka dia ketika betul-betul menyenangi ilmu, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencarinya. Bahkan nanti kita akan mengetahui bagi seseorang yang senantiasa berjalan di atas ilmu, dia tidak akan kemudian menyatakan dia paling pandai. Bahkan semakin belajar, semakin tahu, banyak sekali yang tidak diketahui. Banyak hal yang ternyata kalau umur kita itu semua ditumpahkan untuk mencari ilmu, maka seluruh ilmu itu tidak akan kita dapatkan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam, bahwa kalau ilmu Allah itu diukur dengan lautan sebagai tintanya dan seluruh pohon itu sebagai penanya, maka ilmu Allah itu tidak akan pernah habis untuk bisa dituliskan. Maka seseorang ketika dia itu senang terhadap ilmu, merasa haus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Ini sifat penuntut ilmu yang benar. Tidak akan pernah puas dalam mencari ilmu dan tidak akan kemudian menganggap dirinya adalah paling pandai. Kemudian yang kedua, golongan yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu golongan yang dia itu rakus terhadap dunia, golongan yang dia itu kegundahannya adalah mencari dunia. Maka diberikan satu dunia ini khusus untuk dia, pasti dia akan cari mana planet lain yang bisa dimilikinya. Itu sudah sepenuh bumi saja dia masih pengen tempat yang lain, kalau masih ada tuh mau diambil tuh. Itu terlalu hiperbola, nggak usah bumi seluruhnya kita miliki. Kadang seseorang sudah memiliki sesuatu tapi dia ingin tambah, ingin mendapatkan tambahan yang lain. Maka golongan yang kedua ini diperumpamakan persis sama dengan golongan yang pertama. Penuntut ilmu itu sama dengan penuntut dunia dari sisi apa? Sisi tamaknya, sisi rakusnya, sisi tidak pernah merasa kenyang. Maka bagi kita harus memilih. Tidak mungkin kemudian kita bisa dua-duanya. Tidak bisa kita dua-duanya. Maka orang yang senantiasa mencari ilmu, pasti dia akan gunakan seluruh dunianya untuk mencari ilmu itu. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu memang dunia tujuannya, ketika dia memiliki ilmu, maka ilmu itu dijual untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dunia. Maka ketika seseorang betul-betul ingin mencari ilmu, maka dia pasti akan mengorbankan seluruh yang dia miliki untuk mendapatkan itu. Dan sebaliknya, orang yang ingin mencari dunia, maka dia akan mempertaruhkan seluruh apa yang dia miliki untuk mencari dunia tersebut. Baik, Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, ada gambaran dari pendahulu kita yang soleh, seperti Abu Aliyah dalam kitabnya Al-Kifayah disebutkan beliau itu mendengarkan hadis di Kufah. Kufah itu hari ini Irak. Dan hadis yang beliau dengarkan itu sumbernya ada di Madinah. Maka kemudian beliau tidak puas untuk hanya mendengar dari orang yang mendengarkan hadis itu dari sumbernya, tapi beliau langsung pengen menuju sumbernya, melakukan persiapan safar dari Irak menuju Madinah hanya untuk mendengar satu hadis. Hanya untuk mendengar satu hadis itu menempuh perjalanan antar negeri, Pak. Dari Irak sampai Madinah. Kalau kita dari Semarang sampai Jakarta untuk dengar satu hadis, nggak usah satu hadis. Untuk datang ke masjid ini mendengarkan satu hadis saja kadang tidak tercapai, apalagi harus kemudian disuruh ke kota yang lain atau negeri yang lain. Ini gambaran bahwa dulu para penuntut ilmu itu betul-betul serius dalam mencari ilmu, sampai kemudian tidak puas kalau hanya menjadi orang yang ketiga dalam mendengarkan ilmu tersebut, tapi pengen langsung tangan pertama, ya.
tidak ingin tangan yang berikutnya. Begitu pula kalau kita melihat di dunia ini ya, ini terkait misalnya kan talaki tadi ya, berarti harus hadir, harus ketemu. Orang kalau suka sepak bola misalnya, atau hobi olahraga, ketepatan di Semarang itu nanti akan ada pertandingannya ya, dan ketahuan yang diidolakan itu main gitu ya. Kira-kira cukup lihat di layar kaca atau langsung ke stadion? Langsung ya. Kan beda antara lihat di layar kaca dan di stadion, itu beda. Padahal mungkin kalau di stadion mengeluarkan uang, menempuh perjalanan, ada suatu kepayahan, tapi itu ditempuh karena apa? Karena sangat suka, karena sangat ingin langsung menyaksikan, tidak lewat layar kaca tapi langsung mata menyaksikannya. Itu pecinta sesuatu ya, olahraga misalnya. Atau bahkan hari ini kalau kita lihat di media sosial itu dunia yang dijual gitu. Misalnya apa? Handphone keluaran terbaru atau novel misalnya. Itu sampai orang itu rela ngantri untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu. Padahal mungkin belum buka tokonya tapi sudah nongkrong di situ. Kalau dulu zaman dahulu itu ada yang bernama Imam Al-Qutrub ya. Imam Al-Qutrub ini bukan nama asli, tapi ini adalah nama julukan diberikan oleh seorang ulama bahasa Sibawai. Kalau yang mengetahui bahasa Arab itu ahlinya namanya Sibawai. Beliau ini seorang guru, memiliki murid yang ternyata muridnya ini ya, namanya Muhammad, kunyahnya Abu Ali. Disebut Qutrub itu karena dia hewan yang pertama muncul kalau di pagi hari. Ini beliau ini sebelum subuh sudah di depan pintunya Imam Sibawai sebelum subuh. Jadi nanti kalau beliau keluar subuh itu beliau langsung pengen apa? Menyertai dan kemudian menanyakan persoalan yang beliau tidak bisa tanyakan di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu pada zaman dahulu itu orang kalau datang terlambat ya, datang terlambat itu perkiraan kita berapa jam gitu ya? Kadang sehari. Jadi contoh nih, ulama hadis namanya Ali bin Madini itu seorang ahli hadis yang kalau para tulabnya mau belajar, para santrinya mau belajar, itu sehari sebelumnya sudah datang. Nginep di masjid. Untuk apa? Untuk dapat shaf yang awal. Sudah duduk di situ nunggu sampai besok, padahal acara ngajinya baru besok, tapi ngantrinya sejak malam. Itu para penuntut ilmu ya, gambarannya seperti itu. Penuntut dunia gambarannya juga nggak jauh beda, ngantri panjang ya, bahkan menginap untuk mendapatkan seri terbaru. Bahkan di stadion belum buka mungkin ya, itu sudah di sana rame gitu ya, untuk nanti bisa masuk gitu ya. Bahkan nggak bisa masuk pun harus meloncat dan lain sebagainya. Itu gambaran orang yang betul-betul dia itu menuntut apa? Menuntut ilmu atau menuntut dunia. Makanya ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita ini harus menyadari bahwa kehidupan kita ini akan menjadi baik kalau kita ini memiliki ilmu, bukan memiliki dunia. Kenapa? Karena ayat yang pertama turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam surat apa? Al-Alaq, yang kemudian Allah berfirman, Iqra, bacalah, bukan jualah. Bukan sesuatu yang berbau dunia. Bacalah, membaca, untuk kemudian
menjadi tanda bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat ilmu, umat yang membaca, umat yang gemar mencari ilmu, bukan umat yang gemar menjadikan ilmu itu dicari untuk mendapatkan apa? Dunia. Baik, jadi di sini kita hari ini mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah kita sadari, tapi kadang kemudian tindakan kita tidak menunjukkan kepada kesadaran itu, tidak menunjukkan kepada yang penting itu menuntut ilmu daripada menuntut dunia. Ilustrasi yang lain, kalau hari ini itu kita meninggal, bahkan jam berapa menit kemudian kita meninggal, di masjid ada majelis ilmu yang menjelaskan tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena habis maghrib biasanya lapar kan ya, apalagi Kamis ada yang puasa misalnya, tentunya ya harus minum dulu kan ya. Tapi kalau ini kita sama mati nih, kita lebih mentingkan mana? Cari makan atau cari ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sama-sama matinya, seharusnya orang yang berpikir itu dia mau duduk untuk mendengarkan ilmu karena dia paham, memiliki keyakinan yang benar, maka dia selamat dunia dan akhirat. Selamat di dunia mendapatkan ilmu yang benar, meyakini sesuatu yang benar, kemudian meninggal. Tapi coba kalau seseorang itu mementingkan makanan, ya, maka ketika dia tahu ada majelis ilmu tapi yang penting kenyang dulu, ternyata dia makan, kenyang, meninggal dengan meyakini sesuatu yang salah. Dan ini celaka dan binasa. Sesuatu yang salah dipahami ternyata itu membuat dirinya celaka sampai akhirat. Maka ini ilustrasi yang bisa memahamkan kepada kita bagaimana pentingnya berilmu itu. Dan para ulama yang sudah masyhur, ya, contohnya Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad kalau dalam silsilah mazhab itu berarti beliau yang terakhir gitu kan ya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad ini sejak kecil itu semangat belajar ilmunya sudah luar biasa. Bahkan sebelum subuh itu beliau pengen keluar, padahal masih kecil. Ya, padahal masih kecil Pak. Tapi sebelum subuh pengen segera keluar untuk apa? Untuk mendapatkan shaf yang awal karena nanti habis subuh ada majelis ilmu. Sampai kemudian ibunya itu menahannya. Nah, jangan keluar sekarang, keluar nanti kalau sudah azan. Luar biasa. Jadi dulu anak-anak itu, para ulama, keluarganya itu betul-betul menanamkan bahwa ilmu itu penting. Sampai kemudian anak-anaknya pun bersemangat sehingga sampai ibunya merasa kasihan, harus sedikit menahan anaknya untuk mencari ilmu. Tapi kalau hari ini kan luar biasa Pak ya, apalagi yang tinggal di Jakarta. Lalu lalang pernah saya ke Jakarta itu sebelum subuh semua orang udah sibuk, semua di kereta sudah pakai seragam. Ketika belum subuh saya mencoba mencari musola dan masjid, pasar sudah ramai. Giliran azan masjid sepi, sudah sibuk semuanya. Apa yang dicari? Dicari dunia. Padahal ketika seseorang mendapatkan dunia dan dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan selamat. Tapi kalau seseorang mendapatkan ilmu, kok diberi dunia oleh Allah, semoga dia selamat. Karena dia memiliki ilmu bagaimana menggunakan harta. Tapi kalau orang sudah punya harta, tidak punya ilmu, bisa jadi hartanya itu mencelakakan dirinya. Makanya kita duduk bermajelis seperti ini itu sangat penting sekali. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan majelis ilmu. Tetapi ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat ini semoga menjadi keberkahan kepada kita semua. Kita bacakan satu ayat, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li basyarin ayyutiyahullah
ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak pantas ketika seorang nabi, seorang rasul diutus terus kemudian menyampaikan kepada manusia, beribadahlah kalian kepada diriku. Tidak. Tapi yang dikatakan oleh para nabi, para rasul, kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu rabbani. Maka Ibnu Abbas itu menjelaskan ayat ini, yang dimaksud rabbani itu adalah mengajari manusia ilmu yang kecil sebelum mengajarkan ilmu yang besar. Ilmu yang mudah diajarkan dulu sebelum ilmu yang agak rumit. Rabbaniyin itu mengajarkan kepada manusia untuk menjadi seorang alim yang memiliki ilmu, seorang fuqaha yang memahami ilmu. Bahkan rabbaniyin itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Tidak hanya cukup berilmu terus kemudian berhenti. Tidak. Maksud di sini para ulama ketika menafsiri, jadilah kalian semua itu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun, dari apa yang kalian pelajari. Dari apa? Alkitab. Alkitab berarti kalau kita mengetahui Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian deres. Bahasa Jawanya deres. Apa perbedaan antara belajar dengan deres? Ngelmu karo deres. Ternyata di dalam tafsir disebutkan bahwa tu'allimun itu tufahimun. Kalau kita belajar kitab itu upayakan kita faham. Jangan belajar Al-Quran itu kita hanya belajar untuk menegakkan hurufnya. Kadang kita susah tidak lanjut belajar Quran gara-gara belajar tahsin gak lulus-lulus. Apalagi belajar tahsin saja sudah usianya 40 ke atas, itu sudah seperti munci, diputar balik sudah susah. Itu kalau diputar balik melukai, Pak. Bikin ulir baru, bikin jalan baru. Sulit itu. Kalau istilahnya belajar terus belajar, tapi yang lebih penting daripada menegakkan huruf itu adalah memahami susunan huruf itu. Memahami susunan huruf itu. Dan kemudian wa bima kuntum tadrusun, deres itu maksudnya adalah bima kuntum tahfadzun alfazahu, yang kalian hafalkan dari lafaz-lafaz itu. Jadi kalau kita memahami sesuatu, itu baik sekali kalau kita ini juga menghafal ibarahnya. Kalau kita menghafalkan ibaratnya, kita memahaminya itu lebih cepat. Meskipun demikian, ya kalau kita tidak hafal dan bisa paham, itu biasanya orang tua kita dulu ilmunya berkah. Mungkin nggak hafal dalil dan nasnya, tapi ilmunya berkah. Hari ini bisa jadi anak-anak hari ini itu hafal semuanya, tapi nggak berkah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak diamalkan. Atau bahkan dulu gara-gara cari ilmunya tidak memenuhi adab. Saya kalau tanya bapak-bapak yang sepuh yang hadir, mesti dulu kalau belajar itu ya apa ya, gurunya itu betul-betul dihormati, Pak ya. Nggak berani itu apa ya, berlaku tidak sopan kepada guru, nggak berani. Tapi hari ini kan yang terjadi sebaliknya. Kadang murid-murid itu berani sekali dengan guru sehingga mungkin dia dapat ilmunya tapi dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Maka di hari Kamis ini insya Allah, kalau Allah memberikan umur yang panjang, Allahumma amin, dan yang manfaat umur itu, kita akan membahas beberapa kitab dari kitab-kitab adab. Ada yang kecil, ada yang sedang, ya, dan insya Allah akan kita pilihkan yang ringkas dulu, baru kemudian kita lanjut kepada kitab-kitab yang lebih tebal.
Salah satu di antara kitab yang membahas tentang adab sebelum seseorang itu mencari ilmu itu adalah yang berjudul Khulasah Ta'zimul Ilm, ringkasan dari pengagungan ilmu. Jadi beliau membuat kitab Ta'zimul Ilm. Kitabnya tebal, tapi karena kalau tebal nggak dibaca, beliau ringkas sendiri. Namanya Khulasah, ringkasan Ta'zimul Ilm. Seseorang ketika belajar tapi tidak mengagungkan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Maka bisa jadi kita itu sering duduk bermajelis ilmu, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan majelis itu gara-gara apa Pak? Gara-gara kita tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu. Maka sebelum seseorang belajar menempuh jalan ilmu, itu seharusnya seseorang belajar bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu. Jadi ilmu itu ada pintu-pintunya. Kalau kita tidak memasuki ilmu itu lewat pintunya, sulit Pak. Kita kalau masuk masjid ini lewat pintunya mudah, tapi kalau Bapak mencoba naik ke atas, masuk ke, mungkin di situ ada pintunya, terus kemudian mau masuk ke karpet ini, itu jatuhnya sakit. Jadi belajar itu, contoh misal dalam fikih, ya jangan tahu-tahu langsung jihad. Kan dalam kitab fikih ya ada pembahasan jihad, dan itu biasanya di halaman-halaman terakhir. Dan jihad itu kan seperti apa? Atapnya bangunan, atapnya Islam itu jihad. Enggak, belajar dari yang awal, toharoh. Bahkan sebelum toharoh kita harus belajar apa? Niatnya dulu. Kita harus tahu kita ini mau apa. Maka seseorang itu belajar lewat pintunya, lewat jalurnya. Maka belajar adab itu sungguh sangat penting, karena ketika seseorang sudah memenuhi adab, ya, maka dia insya Allah bisa memahami ilmu. Itulah ibarat yang disampaikan oleh para ulama, ya, seperti Yusuf bin Husain. Beliau itu berkata, bil adabi tufhamul ilm. Bil adabi tufhamul ilm. Dengan adab itu ilmu bisa dipahami. Tapi kalau tidak ada adabnya, mungkin ilmu bisa dihafal, tapi yang memberikan kepahaman siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang betul-betul memenuhi adabnya, adab di majelis ilmu, adab dengan gurunya, adab dengan temannya, bahkan adab dengan kitabnya, itu semua ada ilmunya. Ternyata para ulama kita dulu sudah membuat susunan kitab berupa adab. Contoh yang agak tebal itu adalah karangan Ibnu Jama'ah yang beliau bermadzhab Syafi'i. Kitabnya berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Beliau ini menyampaikan dalam muqaddimah kitab ini, saya menyusun kitab ini karena permintaan para murid dalam mempelajari adab tidak ditemui kitab yang tersusun. Kalau dulu kita belajar di meja makan itu diajari langsung talaki oleh kakek nenek kita. Tapi hari ini kalau tidak tersusun di sebuah kitab, anak-anak hari ini itu tidak tahu adab di meja makan. Sebelum orang tuanya ngambil makanan, anaknya sudah makan. Dulu enggak Pak. Dulu sebelum bapak ngambil nasi, kita nggak boleh ngambil nasi. Nggak boleh kita minum sebelum bapak minum, dan itu gelasnya beda. Itu diajari secara talaki, secara langsung. Itu kalau tidak dibukukan, hari ini kita sulit sekali mengajari anak-anak adab. Ada Pak buku kitab adab di pelajaran sekolah, dipelajari modul adab, nggak ada Pak. Bahkan guru-guru hari ini kewalahan kan ya. Ini gimana ini anak-anak mau belajar kok nggak ada adabnya, nggak mulai-mulai belajarnya, ya. Makanya perlu beliau sampai kemudian, maka saya susun kitab adab ini supaya para tulab penuntut ilmu itu mudah dalam mempelajari adab. Dan beliau, kalau saya Shalih Al-Utsaimin dengan kitabnya Khulasah Ta'zimul Ilm ini, beliau menyampaikan kenapa saya ringkas supaya mudah dihafal. Padahal ringkasan beliau itu ya lumayan. Ini halamannya sampai 50 Pak. 50 ini dihafal para penuntut ilmu, ya. Dan saya ambilkan contoh ya di
bab yang ke-10 yang beliau sampaikan tentang adab menuntut ilmu, itu adalah salah satunya tadi perkataan bil adabi tufhamul ilm. Dengan adab itu ilmu bisa dipahami. Dengan makna orang yang merasa tinggi, orang yang sombong di majelis ilmu, dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Mungkin dia bisa hafal ilmunya, tapi air itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Maka seseorang ketika betul adabnya, dia akan mendapatkan guyuran air yang sangat banyak. Tapi kalau orang itu sombong di majelis ilmu itu, dia tidak memiliki adab, maka dia tidak akan mendapatkan air itu, karena sulit sekali air itu naik ke atas, sulit sekali ya. Dan ketika seseorang mendapati dirinya itu sombong, kalau di kitabnya Imam Ghazali rahimahullah wa ghafarallahu lah, itu sulit sekali ilmu akan menetap di hati seseorang ketika hati seseorang itu banyak kenajisannya. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya yang kemudian dia akan menancap di kalbu kita. Tapi kalau ada kenajisan-kenajisan seperti apa? Sombong. Najis itu jangan dikira senantiasa kayak kita kena air liur anjing gitu ya, babi itu najis itu. Tidak selalunya seperti itu, tapi bahkan kesombongan, merasa tinggi, hasad, riya, ya, itu termasuk kenajisan yang ada pada hati seseorang. Maka ketika hatinya dipenuhi, mohon maaf, dengan najis-najis tersebut, bahkan beliau menyebutnya sebagai kilab. Kalau hati seseorang itu penuh dengan anjing, maka ilmu itu tidak akan pernah mau menetap di hati tersebut. Luar biasa. Supaya kemudian hati kita ini bersih, maka seseorang harus mengawalinya dengan adab. Dan kita mengetahui bahwa Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pribadi yang sangat agung, ya, yang musuh pun istilahnya, musuh pun menerima beliau. Ya, beliau sebelum berdakwah Islam itu dijuluki Al-Amin, yang terpercaya, dipercaya. Bahkan ketika sudah mendakwahkan Islam, orang-orang masih menitipkan hartanya kepada beliau, meskipun memusuhi dakwah. Tapi kalau masalah uang, beliau yang paling terpercaya. Musuh pun sampai percaya. Karena apa? Karena adab. Karena adab maka seseorang itu dihormati, ya, seseorang itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah syair, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seseorang itu tidak akan mulia kecuali dengan adab, wa iyyakun dha hasab wan nasab. Meskipun dia tidak memiliki jabatan dan nasab yang tinggi, maka seseorang itu bisa mulia. Tapi orang kalau memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tapi nggak punya adab, Pak, gimana, Pak? Mungkin ya kita cuma pengen dunianya kan ya, tapi orang itu tidak dihormati karena apa? Tidak memiliki adab. Makanya ini sangat penting untuk menjadi muqaddimah bagi setiap para penuntut ilmu untuk kemudian belajarnya itu bertahap, rabbaniyin, belajar ilmu dari yang kecil menuju ilmu yang besar. Maksud ilmu di sini bisa jadi sebelum kita ilmu bermacam-macam itu yang diantara penting adalah ilmu adab, ilmu akidah penting, ilmu fikih dalam ibadah penting, tapi ilmu adab itu juga penting. Maka ini adalah ilmu yang kecil, tapi ini menjadi suatu awalan yang bisa memahamkan seseorang terhadap ilmu-ilmu yang lain. Maka turunnya Al-Quran itu juga tidak secara langsung semuanya turun 30 juz. Bahkan orang kafir Quraisy pun bertanya dengan tidak penuh adab, bertanya tapi ngecek. Di dalam surat Al-Furqan ayat 32 ini kan, pertanyaan tanpa adab saja membuat mereka tidak mendapatkan hidayah Islam. Hati-hati dalam majelis ilmu, ya, bertanya tanpa adab itu bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Apalagi tanyanya nguji. Ini tanyanya ngecek.
Jadi Allah SWT berfirman, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa sih kok tidak turun Quran secara sak glondong seluruhnya? Jadi Quran itu turunnya bertahap, disuruh baca. Rasul disuruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tidak semuanya langsung dibaca, tapi berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun turun berangsur-angsur. Ilmu itu bertahap, tidak seluruhnya. Untuk apa? Ternyata kadzalika, yang demikian itu. Kenapa berangsur-angsur? Linusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati kita. Maka belajar itu memang harusnya bertahap, Pak. Jangan semuanya, mohon maaf, kadang kita itu belajar suka mengkoleksi fatwa. Sana diambil, bingung sendiri. Ini jadi yang benar. Seperti dulu Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama di Andalus, itu beliau menjadi ulama, ceritanya lucu. Ceritanya masuk masjid, langsung duduk, terus diingatkan sama seseorang, sholat 2 rakaat, nggak boleh duduk dulu, sholat. Habis itu suatu ketika habis asar, masuk masjid, kan ingat kemarin disuruh sholat kan, sholat juga, Allahu Akbar. Dilarang sama orang, ini waktu terlarang untuk sholat, nggak boleh sholat. Gimana sih, kemarin saya duduk disuruh sholat, sekarang saya sholat disuruh duduk. Habis itu beliau belajar, dan beliau belajarnya mulai lebih dari 40 tahun. Kemudian beliau menjadi ulama besar di Andalusia, di Spanyol. Gara-gara tadi nggak ngerti ilmu, terus kemudian tadi ini kok bingung, ini nggak boleh, ini boleh, ini gimana? Padahal ternyata nanti bisa ditafsir, bisa diperinci ketika seseorang itu memiliki ilmu. Artinya bahwa seseorang dalam tahapan belajar yang awal itu jangan kemudian langsung perbandingan. Yang sana begini, yang sana begitu, ini saya bagaimana? Saya punya saudara sepupu, kemudian ngaku, Pak, ternyata baru sholat itu usianya sudah lebih dari usia saya. Saya usianya sudah 40 tahun. Baru sholat, ternyata sama kejadiannya kayak Ibnu Hazm gitu. Begini salah, begitu salah, sing bener piye. Makanya untuk menuntut ilmu yang awal itu jangan kita itu maklumat semua kita kumpulkan, tapi kita belajar secara bertahap, dari yang kecil, yang sedang, kemudian baru yang besar. Makanya kita perlu memulai sebelum belajar kemana-mana, itu penting juga kita untuk belajar ilmu adab. Maka insya Allah pada Kamis, insya Allah kita akan membacakan beberapa kitab para ulama, kita ringkaskan dan kemudian kita terjemahkan. Semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari duduk-duduk kita mencari adab ini, karena semoga dengan adab ini kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu, kemudian kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan mendapatkan pahala di sisinya, dimasukkan ke dalam jannahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.